Goyang lagi, Bu. Baik, selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak dan juga Ibu di acara penyuluhan penerapan kompleks jahe merah terhadap penurunan pada pasien lansia penderita asam urat. Sebelumnya ini yang teman-teman yang memakai outlet warna hijau, kami dari Keperawatan Universitas Jambi, Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita, izinkan terlebih dahulu saya buka dengan sebuah pantun. Nanti ketika saya cakap pantun, Bapak Ibu boleh jawab dengan elok nian. Ya, kita orang Jambi, elok nian. Boleh kepada mahasiswa juga bantu ya. Kue ubi di atas nampan, elok nian. Nampan ditarik, hendak dipinjam, elok nian. Selamat pagi hadirin sekalian. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Tri dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Eti dan juga terima kasih banyak kepada pihak Puskesmas Rawasari Kota Jambi yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan penyuluhan pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta penyuluhan dan juga terima kasih banyak kepada dosen pembimbing akademik pembimbing kami, yaitu Ibu Nurse Luri Megama, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan yang pada hari ini berhalangan hadir. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman dari mahasiswa yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan penyuluhan kita pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan penyuluhan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Sri Amelia yang akan membantu kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai, di sini kami ada slogan kegiatan penyuluhan kita hari ini. Jadi nanti ketika saya bilang cegah asam urat, Bapak Ibu menjawab dengan lansia tetap aktif dan sehat. Nanti ada gerakannya juga. Boleh dibantu oleh Bella untuk mempraktekkan ke depan. Boleh dibantu juga ya oleh teman-teman mahasiswa. Boleh Pak Levius. Iya, bagus. Nah, iya, favorit ini. Iya, favorit banget ini Bapak Ibu. Oke, kita ulang ya, nanti boleh. Ya, boleh nanti dipraktekkan oleh teman-teman. Cegah asam urat, lansia tetap aktif dan sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum memulainya, izinkan terlebih dahulu saya untuk membacakan rundown kegiatan. Yang pertama itu nanti ada kata sebutan dari pihak Puskesmas yaitu Ibu Tri, dan juga ada kata sebutan dari Ketua Pelaksana, dan juga nanti akan ada penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab dan juga evaluasi di akhir kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini kurang lebih memakan waktu 45 menit. Dan di awal ini kami akan membagikan pretest. Di sini pretest itu adalah sebuah pertanyaan awal yang akan menguji seberapa pengetahuan Bapak Ibu tentang asam urat itu sendiri. Nanti akan ada kuesioner yang akan dibagikan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi Bapak Ibu jangan takut salah, soalnya ini nggak ada benar salah, jadi untuk mengukur kemampuan saja. Boleh kepada teman-teman mahasiswa untuk bantu membagikan? Oke, boleh?
Nanti jika Bapak Ibu ada butuh bantuan atau kurang paham terhadap pertanyaan, boleh dibantu oleh mahasiswa yang berada di sebelah kanan dan juga kiri Ibu. Bapak ada di belakang juga mahasiswa mengincar nanti untuk membantu ya. Untuk selanjutnya adalah penyampaian kata-kata atau kesempatan dua kata-kata dari pihak Puskesmas kepada Ibu Tri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu para lansia Lolita ya Bu. Sudah mau hadir di sini guna membantu adik-adik kita ini generasi penerus untuk bangsa Bu. Mari kita sokong mereka supaya pendidikannya lebih baik. Coba kita lihat yang lansia di mana Bu? Lansia sehat, bugar, luar biasa. Lansia Sehat, bugar, luar biasa. Saya tidak akan mengatakan ini adalah judulnya penerapan kompleks jahe terhadap penurunan nyeri pada pasien lansia penderita asam urat. Inilah materi yang akan diberikan adik-adik kita. Semoga Bapak Ibu dapat menerima dan untuk menambah ilmu Bu ya. Di usia kita yang sekarang ini perlu ilmu-ilmu baru Bu. Ilmu-ilmu lama itu kadang-kadang menyesatkan juga ada, membenarkan juga ada. Jadi ini sudah menurut penelitian Bu. Makanya dibuat untuk adik-adik ini bisa dimasukkan ke untuk terapi alternatif, bukan terapi obat Bu ya, alternatif tradisional. Ini termasuk tradisional. Jadi mungkin kalau nggak minum obat asam urat yang asam urat yang tinggi bisa dengan ini. Nah, itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri. Boleh tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Baik, lanjut saja. Untuk selanjutnya itu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Penyuluhan pada hari ini dari kami mahasiswa kepada M. Rafli Saputra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri sebagai perwakilan dari pihak Puskesmas Rawasari, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Ibu Luri Makaema sebagai fasilitator sebagai dosen pembimbing kami yang berhalangan hadir pada hari ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan pada pagi hari ini. Pertama, mohon izin saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya M. Rafli Saputra. Saya berasal dari Kabupaten Sarawangun, dan izin saya memperkenalkan teman-teman saya yang ada di dalam ruangan ini. Yang pertama, moderator tadi yaitu Jessica Media yang berasal dari Sumatera Barat, Payakumbuh. Setelah itu teman saya yang memegang kamera yaitu bernama Putra Ade Aralina Pitupulu yang berasal dari Sumatera Utara, lebih tepatnya dari Samosir. Selanjutnya yaitu Nia Mariana, boleh salam, yang berasal dari Tebo. Setelah itu Aprilia Naja Pratiwi yang di sebelah belakang. Nah, tadi ibu-ibu, bapak dan ibu sudah mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai asam urat ya bapak ibu. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai asam urat. Nah, sebelum itu teman-teman mahasiswa bisa dibagikan leafletnya kepada bapak dan ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentunya tentang penyakit asam urat ini ya Ibu. Apa itu asam urat, kemudian penyebab dari asam urat itu apa, gejala dari asam urat itu bagaimana cara pencegahannya Ibu, kemudian pengobatan,
kami bahas. Nah, sebelum itu, apakah Bapak dan Ibu ini sudah sering mendengar apa itu penyakit asam urat atau artritis gout ini, Ibu? Baik, Ibu, kalau ada Ibu yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa sih itu asam urat seperti itu, Ibu? Ibu, pengertian penyakitnya, Ibu. Bagaimana, Ibu? Penyakit pada sendi. Baik, jadi menurut Bapak dan Ibu, asam urat ini adalah penyakit pada sendi. Nah, bagus sekali, Ibu, benar. Jadi asam urat ini adalah penyakit sendi yang disebabkan karena tingginya kadar asam urat di dalam darah. Jadi kalau kadar asam urat dalam darah tubuh itu meningkat, nah itu akan mengkristal, Ibu-ibu. Dia akan menumpuk. Jadi setelah menumpuk itu bisa menyebabkan asam urat. Nah, asam uratnya itu melebihi batas normal. Nah, batas normalnya itu beda di setiap jenis kelamin. Untuk wanita itu 5 dan pria itu 7, Ibu. Nah, selanjutnya ini asam urat ini kan adalah penyakit sendi ya, Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu sendi itu, bagian sendi itu mana saja sih, Ibu? Apa sih itu sendi, Ibu? Ada yang tahu, Ibu? Siku. Ya, pergelangan tangan. Mana lagi, Ibu? Oh, siku. Ya, bahu. Benar sekali, Ibu. Jadi sendi itu adalah bagian dari tubuh kita yang mungkin kita untuk bergerak ya, Ibu. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, ada siku, pergelangan tangan, kemudian ada lutut, bahu. Nah, kemudian jika terjadi asam urat, nah bagian sendi-sendi itu akan terasa nyeri, Ibu. Nyeri, kemudian panas, meradang seperti itu. Iya, Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kira-kira Ibu tahu nggak sih apa sih penyebab dari asam urat itu, Bu? Banyak kan makan kacang-kacang. Betul, Ibu. Terlalu banyak. Iya, itu merupakan salah satu, Bu. Banyak konsumsi kacang-kacangan, Ibu. Lebihan tidak harus bergerak terlalu berat. Contohnya naik turun tangga berkali-kali seperti yang Ibu sebutkan tadi. Bayam, tahu, tempe dan selanjutnya. Nah, ini makanan-makanan ini bukan berarti Ibu tidak boleh mengonsumsi makanan-makanan ini ya, Bu. Kalau tidak boleh mengonsumsi ini, jadi mau makan apa ya, Bu? Kalau tidak boleh semua. Nah, ini bukan tidak boleh, Ibu, tapi membatasi. Ya, membatasi. Jadi bukan tidak boleh, tapi membatasi. Nah, boleh mengonsumsi ini tidak berlebihan. Jadi sesuai batas normal saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi jangan ini, Ibu suka telur ayam, suka ikan sarden. Tiap hari Ibu makan ikan sarden, makan telur ayam. Nah, itu tidak boleh, Ibu. Baik, sebelum saya lanjutkan, iya, Ibu boleh, tapi tidak berlebihan. Ya, Baik, Ibu, sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin bertanya di sini, apakah ada Bapak Ibu yang sudah menderita penyakit asam urat ini, Bu? Ada, Ibu. Apakah boleh kami seri pengalaman, Ibu? Apa sih yang Ibu rasakan, gejalanya seperti apa? Terus waktu Ibu sakit asam urat ini, cara Ibu mengatasinya itu bagaimana, Ibu? Apakah boleh, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nyampe nyeri, Bu. Yang pernah mengalami sakit asam urat, yaitu pertama tumit sakit, ya kan. Kalau malam tuh terasa ngeri-ngeri, nyucu-nyucu kayak itu. Pertama kali kena asam
Untuk meredakan asam urat itu saya datang ke puskesmas, dikasih obat Menanggalkan asam uratnya ini. ya obat asam urat. Nah itu pengalamannya. Baik, terima kasih Ibu atas pengalamannya. Semoga dapat menambah pengetahuan juga bagi kita semua. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin membagikan pengalamannya kepada kami Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang ingin sharing? Jika tidak ada, kita lanjut ya mengenai gejala asam urat. Nah ini yang seperti Ibu tadi jelaskan, itu nyeri sendi yang tiba-tiba intens. Intens ini tiba-tiba sakit banget gitu Bu. Jadi dia tuh sakitnya itu secara tiba-tiba. Nah biasanya terjadi pada malam hari atau dini hari. Jadi misalnya Ibu di pagi hari masih duduk, masih enak-enak duduk, tiba-tiba lutut Ibu nyeri sekali. Nah itu bisa jadi salah satu penyebab dari gejala asam urat. Yang kedua, pengerahan dan pembengkakan pada sendi yang terkena. Nah jadi misalnya tadi lutut yang terasa nyeri, yang nyeri sekali tadi itu lutut. Nah itu dia kemerahan, setelah itu memerah, kemudian membengkak. Nah itu bisa jadi gejala dari asam urat. Kemudian panas juga, jadi yang terkena tadi terasa panas, kemerahan, terus bengkak, kaku, terus yang lebih apa lagi, kelelahan. Ibu bisa merasa lelah, padahal Ibu nggak ngapa-ngapain, tetapi Ibu ngerasa lelah sekali. Kemudian bisa mual, bahkan muntah. Nah, kemudian di sini adalah pencegahannya. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu lakukan agar tidak menderita penyakit asam urat Ibu. Yang pertama adalah membatasi konsumsi makanan yang mengandung zat purin. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Membatasi Ibu, bukan tidak boleh. Kemudian perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran. Nah, ini baik sekali. Buah-buahannya tidak harus yang mahal Ibu. Buah-buahan yang terjangkau saja seperti pepaya, pisang, nanas, kemudian semangka, jeruk. Nah itu masih mudah, masih terjangkau untuk didapatkan. Buah mangga, ya boleh Ibu. Kemudian selanjutnya membatasi konsumsi makanan dengan kandungan garam tinggi. Nah ini Ibu hati-hati ya Ibu-Ibu kalau masak. Nah kandungan garam tinggi ini contohnya asinan, kemudian makanan-makanan instan kayak mie goreng, kemudian daging atau makanan-makanan kalengan. Nah itu kan mengandung natrium yang tinggi, jadi tidak boleh dikonsumsi secara terus menerus. Boleh tapi seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah itu adalah salah satu pencegahan asam urat, karena mungkin banyak terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang kandungan garamnya tinggi. Nah itu menderita penyakit asam urat. Kemudian olahraga ringan. Nah kalau yang untuk ibu-ibu, olahraga ringan ini sudah seperti melakukan senam tadi, melakukan ini aktivitas di rumah tangga, nyapu, nyuci piring, ngepel, memasak Ibu. Nah itu sudah termasuk olahraga ringan. Pasti hal tersebut sudah dilakukan Ibu setiap hari ya Ibu. Selanjutnya adalah mengurangi atau melakukan aktivitas berat. Nah ini untuk bapaknya tidak boleh terlalu melakukan aktivitas berat ya Pak. Misalnya kerja dari pagi, aktivitas terus sampai malam nggak berhenti. Nah itu bisa menjadi si asam urat Pak. Jadi kerjanya itu harus yang ringan-ringan saja, tidak boleh terlalu berat. Mengangkat beban yang terlalu berat itu juga bisa. Kemudian konsumsi air putih dengan cukup. Nah kira-kira Bapak Ibu di sini sudah mengonsumsi air putih yang cukup
bisa ideal seperti itu. Next. Kemudian ini Bu, tentunya penyakit ini itu ada pengobatan. Pengobatannya di sini itu ada 2 Bu. Yang pertama pengobatan medis. Nah, pengobatan medis ini seperti yang Ibu tadi jelaskan, bahwa Ibu sakit asam urat ini, kemudian Ibu pergi ke puskesmas, Ibu pergi ke rumah sakit, Ibu pergi ke klinik untuk berobat. Nah, tentunya di situ nanti Ibu pasti dikasih obat kan, dikasih resep dokter. Nah, itu yang dinamakan obat medis. Nah, kalau sekarang ini adalah alternatifnya. Jadi ini tuh bisa menggunakan tanaman tradisional herbal. Nah, seperti tema kita yang tadi adalah jahe merah. Jadi jahe merah ini memiliki kandungan di mana jahe ini dapat membantu peredaan nyeri asam urat, Ibu. Baik, Ibu, apakah ada pertanyaan untuk bukan Ibu, untuk pengobatan ini tadi? Oh, langsung ke jahe merahnya ya Bapak Ibu. Baik, untuk jahe merahnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya kepada Dara. Baik, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan presentasi pada pagi hari ini, saya boleh minta partisipasi Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman Bapak Ibu mengenai asam urat untuk penata laksanaan bahan herbal seperti Ibu menggunakan jahe merah seperti kami, atau menggunakan daun salam, daun sirsa. Ada Ibu boleh angkat tangannya? Obat-obat herbal. Boleh, silakan Ibu. Boleh. Aku buah pinang. Baik, silakan Ibu, namanya siapa? Boleh disebutkan? Buah pinang. Nama saya Israwiyah. Baik, Kami itu ada suami saya tuh kena asam urat. Saya beri itu obat herbal dari temu, kunyit sama kunyit putih sama pinahong dan daun sirsa. Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Selama Ibu memakai obat herbal tersebut, apakah ada kemajuan pada penyakitnya Bu? Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik, benar ya yang dikatakan Ibu tadi. Di sini selain yang dikatakan Ibu tadi, kami akan mencoba memberikan penata laksanaan dari perasan air jahe merah. Kami mengangkat ini karena sudah banyak penelitian mengenai jahe merah ini. Salah satunya dari Lutfi dan Dwi tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Pekalongan dengan judul penerapan kompres jahe merah untuk mengurangi nyeri pada lansia penderita asam urat. Tujuannya untuk meredakan nyeri sendi pada penderita asam urat. Baik, boleh? Baik, jahe merah ini bertujuan tujuan utamanya tadi untuk mengurangi rasa nyeri. Ada tujuan lainnya yaitu penurunan skala nyeri, penurunan signifikan pada skala nyeri setelah penerapan terapi kompres jahe. Selanjutnya, peningkatan kualitas hidup, membantu meningkatkan kualitas hidup penderita asam urat dengan memungkinkan mereka melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih baik. Selanjutnya, menggunakan jahe merah sebagai kompres untuk meredakan gejala asam urat telah menjadi praktik yang cukup populer. Untuk manfaatnya bagi tubuh, terutama untuk mengurangi peradangan, merelaksasikan otot, menurunkan peradangan, meningkatkan sirkulasi darah, meredakan nyeri karena dalam jahe merah ini terdapat yang namanya zingeron ya Ibu, yaitu senyawa utama dalam jahe yang berperan dalam mengurangi peradangan dengan menghambat produksi prostaglandin, yaitu zat yang memicu peradangan. Mungkin Bapak Ibu cukup asing ya dengan bahasa ini. Saya jelaskan secara singkat. Jadi di jahe merah itu mengandung zat panas. Ketika dia dikompres ke dalam tubuh akan memberikan rasa hangat kepada tubuh kita. Rasa hangat ini akan menurunkan
pembuatan kompres jahe merah, yang pertama tentu saja kita cuci terlebih dahulu jahe merahnya, kemudian kita haluskan dengan menggunakan parutan. Nah, di sini kami sudah memarutnya ya Ibu dan Bapak. Lalu di lain sisi kita tuangkan air hangat ke dalam baskom. Tuangkan secukupnya ya Ibu. Tuang, udah sedikit aja. Lalu kita tuangkan parutan jahe merahnya ya Ibu, Bapak. Iya, dicampur. Iya. Nanti tancap lagi daripada. Oke, kita tunggu ya Bu selama 2-3 menit. Ini mungkin kalau ibu takut panas tuh hangat Bu, jadi bukan air yang habis mendidih terus dituang terus ibu nanti tangannya pasti merah ya Bu, sakit banget Bu. Iya, jadi hangat Bu. Hangat. Iya. Iya. Nah, ini sekiranya sudah 2-3 menit ya Ibu, lalu kita masukkan handuk kecil ke dalam air. Jadi tadi didiamkan dulu Bu 3 menit setelah dimasukin. Baru handuknya dimasukin ke baskomnya. Tes dulu darah, panas nggak? Nah, handuknya ini nanti dimasukkan juga ampas jahenya ke dalam handuk ya Ibu. Ya Ibu, jadi kan itu nanti ada ampasnya Bu, sudah direndam. Nah, ampasnya itu diambil, dimasukkan ke dalam handuknya. Jadi nanti diperas, kemudian ditempel. Jadi di dalamnya itu masih ada jahenya Bu, bukan airnya saja yang ditempelkan ke yang sakit. Ada parutan jahenya di dalam. Setelah itu kita peras ya Bapak Ibu, jangan basah-basah di tangan. Iya Bu, udah masih hangat, panas-panas, basah-basah ditempel ke yang sakit. Tambah sakit ya. Ibu-ibu. Ini Bu. Setelah itu kita letakkan. Nia. Setelah itu kita letakkan handuk yang sudah diperas tadi ke bagian yang sakit ya Ibu. Bapak. Ini kita lakukan sekitar 20-30 detik atau sampai nyerinya berkurang ya Bapak Ibu. Nah, jika udah terasa agak dingin atau sudah tidak hangat lagi, boleh diulangi kembali seperti yang tadi. Ya, dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Di bawah. Terima kasih. Tepuk tangan buat saya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi artis bentar. Baik Bapak Ibu, begitu penjelasan dari saya dan Nia mengenai asam urat dan penata laksanaan dengan menggunakan jahe merah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Nia dan juga Dara. Iya, Bu, nanti ya. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada yang ragu terkait penjelasan dari Nia dan juga Dara tadi, boleh bertanya, boleh Bapak Ibu, siapa mau tanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti dari teman-teman Lansia. Yang saya tanyakan, itu jahe tadi setelah diparut, apakah bisa kita tempelkan di sini? Lalu air panas, air hangat tadi kita kompres di atas air jahe itu. Apakah bisa seperti itu?
jahe itu masuk ke dalam handuk, efektivitasnya gimana gitu loh. Jadi kalau jahenya itu sudah diparut kan basah sih, kita tempelkan ke yang sakit, lalu air handuk yang hangat kita tutupi ke atas jahe itu. Gimana kira-kira seperti itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung boleh dijawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Eti. Tadi kan Ibu bertanya bagaimana jika kompres jahe langsung diletakkan di tangan ya kan Bu? Boleh Ibu, boleh sekali jika Ibu merasa jahenya itu kurang hangat. Tapi kalau Ibu merasa itu terlalu panas, terlalu hangat, kita lapisi dengan handuk saja ya Ibu. Jadi boleh Ibu letakkan, kalau Ibu merasa kurang hangat, Ibu letakkan, oleskan parutan jahe tersebut, baru dibalut dengan handuk boleh. Baik, sudah mengerti Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dara. Mungkin di sini boleh, cuman kalau misalnya Ibu kayak terasa panas, mungkin kan jahe itu panas ya Ibu. Iya. Jadi kalau misalnya gunanya handuk itu untuk melapisi biar nggak terlalu panas seperti itu. Nah, jadi tapi kalau misalnya, ya betul. Tapi kalau misalnya pas kita pegang atau pas kita taruh di tangan itu nggak terlalu panas rasanya, boleh kita sama-sama Ibu. Boleh? Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang memberikan kesempatan kepada ibu-ibu lansia untuk sedikit bertanya. Cuman ibu di sini karena ibu penderita diabetes, ya. Nah, yang ingin ibu tanyakan, karena di sini kan ada penyebab asam urat itu adalah salah satunya adalah terlalu banyak mengkonsumsi minuman dengan gula tinggi. Nah, begitu juga dengan diabetes. Itu kan tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, terus termasuk di sini dengan konsumsi yang seperti jeroan itu juga kan tidak boleh, sama dengan diabetes, sama dengan ini penyebabnya. Nah, yang ibu tanyakan ya, karena di sini kan kelihatannya dari penyebab asam urat itu kan nyeri sendi. Nah, apa bedanya ya dengan penyakit gula darah? Sebetulnya gula darah itu kadang-kadang ada nyeri sendinya. Nah, karena di sini tadi disebutkan salah satunya adalah ini bahannya adalah jahe merah. Itu pertanyaan satu ya, apa bedanya ya? Bedanya antara penyakit gula darah dengan penyakit asam urat. Di mana letak perbedaannya itu? Nah, dari segi medisnya ya, Mbak ya. Terus apakah di sini kan alat untuk bisa menggunakan jahe merah yang tadi sudah dipraktekkan oleh Ibu Devi tadi? Apakah untuk gula darah itu bisa kita pergunakan jahe merah ini untuk pengobatan? Nah, saya rasa itu aja. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab dulu. Mungkin kita boleh. Baik, izin menjawab ya Ibu. Jadi yang pertama tadi pertanyaan Ibu yaitu perbedaan nyeri sendi pada DM dan pada asam urat. Nah, kalau dari penyakit DM itu biasanya karena sarafnya rusak karena kadar gula darahnya yang tinggi. Jadi bisa nyebabin nyeri, kesemutan di sendi-sendi. Nah, itu juga bedanya dengan di nyeri sendi pada asam urat. Asam urat itu karena penumpukan kristal urat, yaitu penumpukan asam uratnya itu sendiri yang tinggi. Yang kristal uratnya yang menumpuk itulah yang menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri hebat pada sendi tersebut. Jadi itu, dan bedanya juga Samaan ya Nak ya? ya hampir mirip, tapi penyebabnya hampir beda. Cara penyebabnya beda.
Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu? Karena kan hampir sama ya. Iya, Bu. Terlalu jauh. Baik Ibu, jadi kompres jahe tadi kan untuk meredakan nyeri sendi. Nah, jadi bisa jadi karena diabetes tadi ya Bu. Nah, nyerinya itu sama di sendi juga. Jadi bisa Ibu menggunakan jahe karena jahe ini kan tadi untuk mengurangi rasa nyeri, meredakan. Jadi setelah menggunakan jahe ini tadi rasa sakitnya itu berkurang. Seperti itu Ibu. Dipanggil suka Ibu Yanti aja lah. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Yanti. Jadi jawabannya boleh ya Ibu, kita pakai jahe merah ini untuk penderita diabetes, cuman yang bagian nyeri untuk meredakan nyeri kita. Baik, kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, boleh kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya senang dan mengapresiasi dari adik-adik yang datang dari India. Dulu ada dari kedokteran, ya, dan juga dari farmasi yang datang hadir. Karena saya ini ada 40 tahun lah di India itu. Jadi datang jadi rasanya senang sekali. Dari kampung katanya. Pak Nopran itu ponakan saya. Jadi saya sudah tua. Bos saya itu ponakan. Bos saya itu ponakan apalagi jika jadi anak-anak itu cucu. Jadi saya sudah lama dulu juga mendirikan kedokteran itu. Kami dengan Pak Hamid Sam ikutlah pendidikan dengan Pak Bintang, Bu Adipada yang di kesehatan. Baik, mengarah ke sini, ini kan tadi judulnya tentang menyerahkan jantung, bagus lah. Ini menyerahkan jantung, tapi tentu ini belum ke akar masalahnya. Kalau bisa itu barangkali nanti lanjutannya, ini kan baru yang pertama ya. Yang lanjutannya nanti yang betul-betul bisa mengurangi kadar asam urat. Kalau ini kan enggak nih, nyerinya saja. Kalau kadar asam uratnya misalnya dari 10 jadi 8, misalnya jadi 6, nah itu kan akan lebih nilai. Nanti mungkin ada penelitian diambil. Nah ini juga memang penting juga uji medisnya orang sudah. Karena saya pengalaman, saya ini beberapa kali berobat di NSDM Cipto. Dokter Cipto itu bilang saya kan kayak dianjurkan juga memakan ini kan kalau tradisional kunyit itu kan narkotik bagus. Tetapi dokter itu bilang itu belum ada uji medisnya. Yang hebat itu ini kadang-kadang dia tidak menganjurkan. Nah, kalau saya tidak ada ini katanya. Walaupun dia tidak melarang. Nah ini barangkali penting juga buat kita yang yang di uji medis itu penting juga. Karena orang banyak masih berobat takut sakit hati, apalagi kami yang tua-tua ini gampang betul kan ada efek samping makan ini pengaruhnya ke penyakit lain. Nah ini barangkali untuk yang kedepannya kalau bisa nanti yang betul-betul bisa menurunkan paling tidak nyerinya yang ini. Kalau bagaimana kalau nanti bisa kadar asam uratnya bisa sebetulnya pakai apa dari yang herbal ini. Tapi dengan sudah ada medis. Ini itu penting, karena itu orang manusia kan. Nah, barangkali itu saja sedikit tambah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas tambahan dan sarannya. Terima kasih Bapak, ini sangat menambah pengetahuan bagi kita untuk menambah semangat untuk selanjutnya melakukan seperti yang Bapak bilang tadi, penyuluhan mengenai untuk mengurangi kadar asam uratnya Bapak. Nah, karena sekarang ini baru masih untuk mengurangi rasa nyeri. Baik, seperti itu. Terima kasih Bapak, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya ada lagi Ibu. Terima kasih buat adik-adik. Terima kasih juga pada ibu-ibu yang masih tetap menunggu Bu ya. Ini sebentar lagi selesai. Ini kan terapi untuk perawatan ya Bu ya. Karena adik intinya kan perawat. Jadi bukan terapi. Kalau terapi itu lebih ke kedokteran. Nah jadi intinya perawatan. Ini perawatan bagaimana seorang pasien dengan keluhan asam urat tinggi meradang dirawatlah dengan seorang
jahe merah. Mungkin udah ada penelitiannya dari situ adik makanya berani ini. Nah di jahe merah itu apakah bisa selain jahe merah seperti misalnya jahe yang biasa atau apa atau yang panas mungkin bawang putih atau apa, ada penelitian mungkin bisa sedikit diinformasikan kepada ibu-ibu. Terima kasih ya Dek ya. Selain jahe merah apalagi ini kan fokusnya jahe merah aja, mungkin nanti ada. Ya baik, terima kasih Ibu atas saran dan masukannya. Mungkin karena kami ini mengangkat lebih fokus ke jahe merah, jadi tidak mencari sumber-sumber ataupun penelitian yang lain ya Ibu. Nah jadi mungkin boleh untuk penelitian kami selanjutnya, boleh kami seperti yang Ibu sarankan tadi untuk apa saja sih bukan selain dari jahe merah. Jadi maksud dari Ibu kita harus membahas lebih banyak lagi ya Ibu. Tanaman-tanaman yang lain herbal kan banyak ya Ibu. Ya baik. Sebelumnya izin dulu ya. Sebelumnya kan tadi ada juga ya boleh kepada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ini Bu setelah dijelaskan tadi, Ibu tahu nggak asam urat itu apa? Dan sampaikan ke kami Ibu. Penyebabnya itu apa aja? Ya tadi dijelaskan sama Nia apa itu asam urat. Mungkin di leafletnya juga ada, di media yang Ibu pegang juga ada itu pengertiannya. Mungkin bisa Ibu sampaikan dengan bahasa Ibu, boleh Ibu sampaikan. Boleh Ibu. Tepuk tangan dong untuk Ibu. Bagus banget. Ya, termasuk asam urat, penyakit asam urat itu kalau anak saya itu purinnya tinggi. Penyebab asam urat itu purin tinggi, protein apa? Ya, yang tinggi itu apa? Ya. Tepuk tangan dong Ibu. Makan apa? Jero-jeroan, Nyeri sendi. Jadi yang asam urat itu karena kita urinnya yang tinggi, terus jero-jeroan kita makan yang kayak jero-jeroan gitu Ibu. Boleh. Iya bagus, tepuk tangan dong untuk Ibu. Boleh kepada teman-teman untuk membagikan rewardnya. Boleh di depan ternyata. Ya, boleh kepada teman-teman. Ya, tepuk tangan dong. Biar lebih semangat untuk menjawabnya ya. Masya Allah. Boleh foto dulu boleh? Kan Reni dengan Ibu. Oke, boleh. Untuk selanjutnya itu tadi ada juga dijelaskan tentang faktor penyebab dari asam urat itu sendiri. Kepada Bapak Ibu yang mau menjawab boleh, tujuh tangan boleh. Oh boleh Bu. Saya bukan mau apa ya, tapi gini tadi di dalam ini tadi yang ditunjukkan salah satu penyebab asam urat itu adalah terlalu lelah berolahraga. Misalnya turun naik tangga tidak boleh berlebihan. Nah itu ada di lain pihak itu di tangan saya ini dianjurkan turun naik tangga karena supaya tidak pengecilan tulang. Ya, apakah kapasitas kita harus lakukan itu supaya kita tidak berlebihan atau tidak kurang. Kita supaya dapat keduanya. Asam urat kita tidak kena, tulang kita bagus. Kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab asam urat salah satunya ya satu kebanyakan jeroan tadi juga ya. Kedua itu juga itu keturunan juga bisa. Ya genetik ya benar. Ya. Ketiga obesitas. Keempat kurang minum. Kelima dorang lihat tentang tadi itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Boleh dibagikan rewardnya? Ya. Boleh foto? Kepada teman-teman boleh foto dulu.
Ya, tepuk tangan banget tuh Bu. Ya. Boleh untuk pertanyaan Ibu tadi izin untuk menjawab dulu ya Ibu. Baik Ibu izin, mungkin tadi saya memang menjelaskan naik turun tangga yang berlebihan. Sebenarnya tidak hanya naik turun tangga, olahraga yang berlebihan itu mungkin terlalu berlebihan. Jadi kalau lansia ini kan mesti beda ya Bu dengan orang yang masih muda. Nah, jadi aktivitasnya itu tidak boleh berlebihan. Nah tadi Ibu mengatakan naik turun tangga untuk lansia itu dianjurkan ya Ibu. Nah yang maksud saya di sini itu adalah benar-benar berlebihan. Jadi misalnya itu kan pasti naik turun tangga itu pasti ada batasannya ya Ibu. Misalnya naik turun tangga seharian, dan turun tangga terlalu ini berlebihan, sedangkan ibunya itu sedang sakit kakinya, nah itu kan tidak boleh Ibu. Nah yang saya maksud itu adalah seperti itu Ibu. Nah olahraga yang tidak boleh itu tidak hanya itu, masih banyak olahraga yang berat yang lainnya Ibu, seperti itu. Nah tadi Ibu juga bagaimana jika kita yang sehat tidak ada sakit dan naik turun tangga itu bagaimana? Seperti itu ya Ibu. Ya, nah kalau yang sehat mungkin dianjurkan untuk naik turun tangga itu untuk melatih seperti kekuatan otot biar tidak kaku. Nah tapi itu pasti ada batasannya juga itu karena terlalu berlebihannya itu tadi Ibu. Jadi dianjurkannya itu untuk Ini kita khususnya ke lansia. Iya. Jadi di lain pihak lansia diwajibkan naik tangga. Jadi tidak boleh, mak nggak boleh naik tangga mak, dan mak begini, mak begini. Iya. Jadi takut pengecilan tulang maksudnya. Jadi apakah memang lansia tidak boleh begitu atau memang turun naik tangga itu kira-kira berapa ya itu takaran itu berapa? Oke Bu. Sepertinya tuh naik tangga itu mungkin sekitar 5 atau 10 menit, 15 menit dalam 12 jam sekali itu mungkin sudah bisa Bu. Terkadang udah hitungannya normal. Karena kalau kita lakukan itu sampai misalnya 15 kali turun tangga atau sampai 1 jam, 3 jam itu terlalu berlebihan. Kita saja yang anak muda itu pasti capek, besoknya langsung ini aduh nggak bisa bergerak, pasti langsung kayak gitu kan. Nah itu mungkin dilakukan 15 aja, 15 menit dalam 12 jam sekali. Misalnya kita nih di lantai 1, nah jam 6 atau sampai jam berapa di atas nih kan, terus turun. Tentu malamnya aja, jangan di jam itu juga, malamnya lagi baru kayak gitu lagi. Pokoknya dalam batas normal yang nggak usah berlebihan, karena kita aja yang anak muda itu kalau berlebihan pasti paginya langsung susah bergerak, sakit, apalagi kan hitungannya lansia yang sudah aktivitasnya pasti sudah lebih banyak dari kami. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Izin menambah Ibu. Nanti kalau Ibu tadi bilang naik turun tangga ya Bu. Kalau Ibu mau naik turun tangga boleh ya seperti yang dianjurkan teman saya. Tapi untuk menitan waktunya itu juga nggak terlalu dipacu. Kalau Ibu sudah merasa lelah atau gimana, Ibu juga pasti sudah bisa merasa cukup itu kalau apa Bu. Jadi sendinya kalau misalnya untuk meluaskan sendinya aja, Ibu merasa cukup, Ibu sudah bisa berhenti Bu. Segitu Bu. Oke, baik, terima kasih terima kasih juga Ibu. Mungkin selanjutnya ya boleh untuk reward kita masih banyak, hadiah kita masih banyak ya. Boleh untuk selanjutnya itu tentang gejala asam urat. Oh bisa, kalau pikir pakai itu. Oke, selanjutnya tentang gejala asam urat itu sendiri. Kepada Bapak Ibu yang pengen menjawab, boleh gejala dari asam urat itu seperti apa gitu. Ada yang mau menjawab, boleh Ibu? Iya. Semangat. Ya, betul sekali. Kesempatan berikan gejala itu kita merasa nyeri ya, nyeri pada kaki dan merasa seperti ada pembengkakan warna merah, kemudian terjadi kaku pada bagian kaki yang pada persendian itu, merasa seperti semutan juga ada. Kadang-kadang pada jari-jari juga terjadi begitu, ya, nggak seperti semutan seperti itu. Misalnya kita bangun tidur kan,
Kalau tidur kaki kita tangan kita ini merasa kemutan, Itu yang kuning. ya. Yang kuning. Kemudian merasa nyeri pada bagian sendi kita. Mungkin bisa terjadi juga pembengkakan dan warna merah, gitu ya. Kemudian ada rasa mual juga, mau muntah, gitu ya. Nah itu gejala-gejala yang kita rasakan, terutama bagi penderita asam urat. Kemudian mudah merasa lelah, kita mudah merasa lelah dalam kegiatan kita sehari-hari itu mudah merasa lelah, cepat capek. Boleh kepada Mungkin itu teman-teman? jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa mewakili yang lain juga. Iya, terima kasih banyak Ibu, tepuk tangan dong untuk Ibu. Boleh kepada teman-teman dikasih reward, dan juga untuk Bapak Ibu tadi yang bertanya dan juga menjawab sebelumnya, boleh juga dikasih yang bertanya dan juga menjawab tadi. Iya, Ibu Tri boleh. Ibu Tri ada juga. Boleh? Gak apa-apa, silakan Ibu. Boleh Bapak. Yang bertanya tadi boleh. Ya, boleh Bapak dan juga Ibu. Iya, Ibu juga tadi. Iya, Ibu. Iya. Hadap sini, hadap sini. Ada. Boleh? Berapa lagi hadiahnya? Ada 4 lagi. Ada 4 hadiah lagi. Kita di mana nih, Bu? Oh, boleh. Kita kasih pertanyaan nanti yang Ibu yang bisa jawab, ada sisa 4 lagi. Tanya nih, kalau berat badan yang ideal apa itunya? Apa modalnya? Oke, mana ya? Apa ya? Berapa? Yang ideal itu berapa? Berat badan ideal. Berat badan yang ideal gitu, cari berat badan yang ideal gitu kan. Terima kasih. Iya. Yang singkat-singkat ya. Misalnya kan tingginya, ukurannya. Untuk pengukuran berat badan ideal itu disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan Ibu. Misalnya tinggi Ibu berapa, Bu? Tinggi 150. Berat badannya? Berat badan sekarang 59. Berarti tinggi badannya 150 dikurang dengan berat badannya 59. Berarti harusnya berat badan idealnya berapa? Kita lima waktu Bu ya. Untuk Bu Juraida, Ibu Juraida tingginya berapa? 150 gini, kurangi 100. Kurang 100 berat standar. Idealnya Idealnya kurangi 10%. Nah, itu dia. 56 kurangi 10%. Jadi pasnya 160 kurangi 160 ini ideal. Tapi mau standar ya, kalau mau ideal tuh maksudnya lebih kurangi 10%, jadi kurangi lagi dari 56 ke 60, 10%-nya kurangi 6 kilo, jadi 54. Itu Bu ya, kita rumusnya yang singkat-singkat. Kalau yang ini aja agak-agak susah ya. Tinggi badan kurang 100. Standar, berat standar. Mau ideal kurangi lagi 10% dari berat badan. Gitu ya Bu ya. Boleh bagikan hadiah? Hadiahnya masih ada 3 lagi nih. Kita main Ibu. Iya, Ade, boleh nanya-nanya deh. Mungkin ada 3 hadiah lagi. Mungkin aku boleh bertanya berdasarkan ini. Nah, nanti jawabannya benar atau salah boleh. Tapi Bapak Ibu tunjuk tangan dulu, baru jamnya benar atau salah. Oke.
Kita kasih yang belum mendapatkan yang dari Ibu. Oke, yang pertama, siap-siap Bapak Ibu. Udah kayak kuis aja. Mati malam dapat menyebabkan penyakit asam urat, benar atau salah? Oh, boleh Ibu. Salah. Oh, betul. Jadi mati malam itu tidak menyebabkan asam urat, Bapak Ibu. Ya. Betul selanjutnya. Satu lagi punya siap-siap. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, siap-siap Bapak Ibu. Penyakit asam urat adalah penyakit akibat pengampuran sedih, benar atau salah? Yang lain ayo ya. Boleh Ibu, benar atau salah? Salah. Jadi untuk jawaban saya itu salah ya Ibu. Jadi penyakit asam urat itu tidak mengakibatkan pengampuran sedih ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya salah. Boleh? Hadiahnya? Ada satu lagi Bu. Terakhir, oke Bapak Ibu yang menjawab, ayo kita semangat, satu lagi. Salah satu pencegahan asam urat dapat dilakukan dengan menjaga pola makan, benar atau salah? Mana boleh? Mana Ibu mana? Ibu yang mana nih? Hah? Yang mana? Oh, jadi Ibu yang angkat tangan duluan ya Ibu, ya boleh. Jawabannya benar, betul sekali, tepuk tangan. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita pengisian post-test ya. Post-test ini adalah pertanyaan setelah Bapak Ibu melakukan penyeluruhan. Jadi sama seperti tadi, boleh diisi seperti tadi atau beda. Jadi Bapak Ibu boleh mengisinya ya. Nanti akan dibantu oleh mahasiswa yang berada di sebelah kanan dan juga kiri Ibu. Silakan ya Ibu, nanti kami tunggu ya Ibu. Oke baik, mungkin hanya segitu kunjungan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih Bu Tia dan juga teman-teman. Boleh ngambil dokumentasi Bu. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum pulang kita dokumentasi dulu, boleh Bapak Ibu? Boleh kita dokumentasi di sini ya. Lansia tetap aktif dan sehat. Cegah asam urat, lansia tetap aktif dan sehat. Oke.